menilai diri kita masing-masing. Sekarang kalau boleh tahu yang kelas 10 di sini siapa? Ada banyak ya. Yang kelas 11 lebih banyak lagi. Oh tadi ada yang kelas 11 tapi belum selesai kelas juga. Salah kali ya. Oke. Yang udah melakukan nilai yang penting itu akan awalnya kesalahan ya. Oke. Ada yang udah bertemu teman saya tahun lalu? Mungkin materinya agak mirip kali ya. Tapi nggak masalah. Kita kan masalah lagi aja. Ya. Udah kenal saya? Belum. Yang belum kenal siapa? Karena kata bapaknya kata kakak saya. Betul? Betul nggak? Karena saya nggak percaya sama saya. Nggak tahu kenapa? Karena belum kenal dia saya. Oke. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, setelah perjuangan biasa pada jam 4 saya berangkat dan akhirnya tiba juga. Setelah keriuhan kemacetan luar biasa, akhirnya sampai di sini ketemu teman-teman luar biasa, teman-teman yang saya yakin teman-teman adalah orang pilihan, bukan karena pilihan sekolah, tapi teman-teman memilih untuk ada di sini untuk jadi lebih baik dan teman-teman akan membuktikan bahwa teman-teman akan berbeda 10 tahun mendatang. Tapi kita buktikan itu apakah itu bisa terjadi atau tidak tergantung dari teman-teman sendiri. Begitu juga kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, rasa syukur kita yang tertinggi karena kita masih kasih nafas hingga hari ini, kenikmatan belajar yang luar biasa. Karena banyak orang yang saat ini di detik ini mungkin lagi berkutat sama handphone-nya, lagi tiktokan, twitteran, drama koreaan, Mobile Legends. Ada yang punya akun Mobile Legends? Ada? Ada yang punya? PUBG? Ada, boleh minta. Dulu saya masih awal di sana, ya, sempat merasa di posisi itu, tapi nggak masalah, ya, jika hanya sebatas hiburan sebentar. Tapi hati-hati, ya, hati-hati aja. Oke, salam dan lupa kita sanjungan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat hari ini, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Dan terutama orang yang luar biasa yang mengundang saya dan selalu membuat saya bangga akhirnya untuk datang ke sini. Terima kasih buat kamu. Tadi terutama buat kamu. Saya nggak tahu gimana kalau kamu nggak ada di Mat 10, ya. Saya mungkin nggak bisa datang lagi, alasan lucu-lucu datang main. Karena salah satu hal keinginan seorang alumni itu cuma satu, pengen datang ke sekolah lama, pengen datang ke sekolah yang dimana dia dididik di tempat. Di sini yang eskolnya lebih dari 1 siapa? Berapa eskolnya? 2 aja. Apa Padus? Kamu berapa? 3, apa lagi? Kamu? 3. Kamu? Begini 5, oh enggak, 3 juga. Begini, tapi ini 3, kamu mau masuk banget ya? Oh berapa? 2. Ada yang 5? Enggak ada? Organisasinya 5 sekaligus enggak? Cuma saya doang berarti. Saya di OSIS, saya di Paskibra, saya di Pramuka, saya di teater, saya di basket. Cuma teater kayaknya udah gak ada ya. Teater dulu kebetulan karena saya yang mencetuskan akhirnya ada teater. Cuma kan nggak tahu tahun berapa itu akhirnya hilang. Tapi kalau basket kebetulan angkatan saya juga saat saya kelas 11, dulu kelas 2 berawal 7 orang. Salah satunya adalah coach kalian sendiri, coach Muslis. Kemarin seperti dia juga ya. Keren luar biasa. Buat Anda buat basket 50. Meskipun kalah, tapi itu sebuah prestasi yang luar biasa yang belum tentu setiap sekolah bisa merasakan hal itu. Dan saya sendiri sebagai khususnya orang pertama. Nomor umum saya dulu 4. Gitu. Yang sampai sekarang seragamnya nggak tahu kemana ya. Dulu namanya SMS sampai yang 10. Kalau sekarang namanya sama. Oh masih sama ya? Sama apa pasti juga? Masih luar biasa. Jadi menurut saya tadi ya. Oke ya.
materi tentang apa? Oh, katanya mau materi apa? Kardiologi. Ada yang tahu kardiologi itu disebut? Bangun karakter. Gimana caranya bangun karakter? Hah? Bangun. Indonesia enggak maksudnya? Pemimpinan. Pemimpin itu apa? Dan pertanyaan kamu siapa yang pemimpin? Kalau asal mana kamu di sini? Siapa yang jadi pemimpin? Yakin? Seberapa yakin? Kebiasaan saudara yakin ya? Selalu dengan jawaban-jawaban es itu banyak ya. Di jalan tol Jakarta itu kurang kawan kayak gitu. Seberapa yakin kamu mungkin untuk bisa benar-benar jadi seorang pemimpin? Nggak tahu. Umumnya di usia anak SMP, SMA, atau SMA, biasanya dengan SMP, SMA kelas 11, kelas 12 aja masih bingung. Saya nggak tahu mau jadi apa. Saya nggak tahu akan kemana. Kamu bicara mau jadi pemimpin, tapi kamu nggak tahu arahmu mau nanti kemana. Kita akan bahas pelan-pelan. Apa sih yang biasa jadi masalah dalam pemimpin dan apa yang jadi masalah untuk seorang pemimpin dan bagaimana? Soalnya jelas sih. Jelas ya? Enggak. Jelas ya? Gimana ya? Mungkin mana? Cik, jelas kan? Jadi enak ini ya? Membeda halaman ya? Oke. Sebelum kita mulai, saya mau minta bantuan dulu. Boleh pasangnya sedikit dibuka dan boleh berdiri dulu. Taruh dulu pulpennya, taruh dulu bukunya. Kita akan tulis dulu di sini, ya. Karena apa? Karena belajar itu bukan masalah tulis-tulis. Belajar itu bukan cuma bagaimana kamu mendengar, tapi juga bagaimana kamu melihat, bagaimana kamu merasakan. Literasi itu bukan cuma membaca, tapi juga menelaah. Itu literasi. Nah, sederhana yang akan kita lakukan, saya minta kamu silakan boleh berpasang-pasangan terlebih dahulu, berdua-berdua. Kalau kamu punya pasangan, boleh silakan cari pasangan yang lain, boleh belakangnya. Yang penting intinya berdua-berdua. Ada yang ada pasangan juga, masih jomblo hari ini? Enggak laku ya. Kasihan ya kamu ya. Oke, silakan berhadapan-hadapan dengan pasangannya masing-masing. Sudah berhadapan-hadapan. Oke, boleh sekarang silakan bersalaman dengan pasangannya. Yang pertama sama silakan tatap matanya. Kok langsung jijik gitu ya? Diminta tatap mata kok langsung jijik. Oke, silakan ikuti kata-kata saya. Silakan ikuti dengan cara seperti ini. Kawan, kurang keras dan kurang semangat. Kawan, aku berikan senyuman yang termanis. Suruh senyuman termanis itu mana ketawa. Kita ulangi lagi. Kawan, aku berikan. Sambil tatap mata wajahnya, ya, wajah temennya, matanya. Bukan lihat ke saya, lihat temennya. Ulangi lagi, gagal berarti. Kita coba lagi. Kawan, aku berikan senyuman yang termanis, senyuman yang terindah, hanya untukmu kawan. Oke, dan kemudian tangan kirinya diangkat ke atas, kemudian ditepuk-tepukin ke temannya. Kawan, aku terima senyum kamu yang ikhlas ya. Setelah ini yang semangat ya. Kamu bisa ya. Lebih hebat ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh duduk lagi. Oke, kenapa harus tersenyum dulu? Satu hal membuktikan bahwa dalam penelitian di Harvard University bahwa ternyata tersenyum itu hanya membutuhkan 17 otot dan cenderung membutuhkan 77 otot. Pada saat tersenyum, dalam penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan oleh atau untuk pasien-pasien dari rumah sakit jiwa selama 20 tahun.
Mereka diminta pasien-pasien ini untuk melihat menghadap arah matanya sambil tersenyum. Dan apa yang terjadi? Sembuh seketika. Kenapa? Karena pada saat tersenyum itu mengeluarkan zat endorfin secara alami di belakang kepala otak kita yang menjadikan sebuah zat penenang secara alami. Jadi kalau ada orang pakai narkoba bilangnya pengen tenang, bullshit. Karena cukup dengan senyum saja kita akan tenang dengan secara alami dan otomatis memudahkan kita untuk belajar. Jadi kalau misalnya satu hal yang sederhana, kalau teman-teman lagi bete, suntuk atau senyum aja, meskipun dianggap orang gila dia nih. Ya. Dan senyum yang pernah saya pelajari di sebuah buku adalah senyum yang paling indah atau senyum yang paling normal adalah posisinya mulut, ya, bibir diangkat sedikit, usahakan gigi tersenyum sedikit, kelihatan. Jadi kalau ada temennya yang belum senyum giginya kelihatan, ada ya, gitu. Potensi kelasnya sudah luar biasa, maka senyumnya pastikan senyumnya enak. Jangan senyum nggak jelas. Oke, jadi kita mulai hari ini dengan senyum. Bisa? 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 Oke, tapi saya jadi kenalan nggak sih? Belum ya? Oke, baik. Perkenalkan, langsung ditulisnya saya mau dicatat di hati kamu aja. Oke, nama saya Said, lengkapnya Muhammad Rasuna Said. Saya biasanya malas dikenal di awal, tapi nggak apa-apa deh. Takutnya nanti kamu besok nanti malah jawab nanti segala macam repot. Iya. Tuh kan lama apa nyoret lagi? Nggak apa-apa, salah nggak ngatur kata saya Pak ya. Muhammad Rasuna Said, saat ini aktivitas saya di SMP Hangtua 2 Jakarta. Saya alumni tahun 2004 lulusnya. Kebetulan alhamdulillah masih ketemu sama penguji saya, penguji bahasa Inggris Miss Titin, ya, Mami, orang tua saya, selain kami juga tentunya salah satunya. Masih ketemu, alhamdulillah masih dikasih kesehatan, umur panjang, masih bisa ketemu beliau. Dan bangga sekali lagi saya ketemu dengan alamat tercinta Mas 10 Jakarta. Oke, udah ya kenalannya gitu aja. Oke, bilang gini tambahannya, takutnya nanti patah hati. Ya, saya sudah beristri 2, anaknya beristri 2 anaknya. Ya, anak istri saya 2. Oke, ada pola namanya yang ketiga? Anak angkat maksudnya. Oke, baik, teman-teman, kita sudah mulai dengan senyum. Sekarang pertanyaan, siapa kamu? Siapa kalian? Nggak tahu. Kamu siapa? Manusia. Itu jenis. Kamu siapa? Diri kamu sendiri. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Arya, itu namamu. Kamu siapa? Bingung jawabnya. Kamu siapa? Pelajar. Itu profesimu saat ini. Kamu? Nggak tahu. Kamu siapa? Pelajar, profesi. Kamu siapa? Ya. Siapa? Siapa kamu? Ciptaan Allah. Itu salah satu jenisnya, sama kayak Tuhan, ciptaan Allah juga. Kamu? Siapa? Hina, itu namamu. Kamu siapa? Gak ada yang bisa jawab. Siapa kamu? Gak ada yang mencoba-mencoba? WMA, siapa? Kok takut jawabnya? Kenapa bisa salah sih? Ya? Salah ngomongnya, baru salah. Yakin baru salah? Siapa kamu? Pemimpin, minimal untuk diri sendiri. Kenapa apa ini untuk mengatakan bahwa diri kamu adalah pemimpin untuk dirimu sendiri? Karena sejatinya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk dirinya sendiri. Kenapa kita takut? Kamu sudah jadi pemimpin. Buktinya apa? Kita bicara tentang biologi ya.
Ya, bicara tentang ilmiah. Dalam mulai produksi ada jutaan sel sperma yang masuk ke rahim induk ibu. Dan yang menang siapa? Kamu. Betul? Kamulah pemenangnya, kamulah pemimpinnya, satu-satunya kamu. Kecuali kalau dia kembar ada 2. Tapi mungkin nggak sejuta itu jadi semua. Enggak, ada persaingan di sana, ada kompetitor di sana, ada kompetisi di sana untuk jadi seorang pemimpin. Ya, kamu yang saat ini. Ya minimal saat ini kamu jadi pemimpin. Jadi jangan pernah tahu mengatakan kamu sebagai seorang pemimpin. Minimal untuk diri, minimal untuk diri sendiri. Jadi siapa? Saya adalah seorang pemimpin. Kamu yang jadi pemimpin? Ya, saat ini mungkin saya masih baru menjadi pemimpin untuk diri saya sendiri. Tapi besok bisa jadi saya memimpin untuk rekan saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan masyarakat saya, bahkan mungkin bisa jadi untuk negara ini dan dunia dunia. Amin. Amin. Mana? Kenapa tidak? Dan apakah kamu benar-benar menjadi seorang pemimpin? Kita akan buktikan. Saya mohon bantuannya, boleh ambil satu lembar kertas? Boleh ya? Yang bekas aja, nggak apa-apa. Nggak harus yang baru. Nggak ada. Ya. Selembar aja. Jadi kalau udah kembalikan yang 2, langsung dibagi 2, sepertinya 1. Bagi 2. Nah, oke. Sudah? Baik. Buktikan bahwa itu masih kosong. Oke, silakan letakkan kembali. Saya minta bantuan kamu hanya dalam waktu 5 detik. Jangan dilakukan dulu sebelum saya akan lakukan. Dalam waktu 5 detik, silakan buat itu sebuah lingkaran atau sebentuk elis atau bentuk kotak atau bentuk segitiga yang merupakan kontur atau kerangka sebuah wajah. Tapi hanya kerangkanya saja, hanya bulatannya saja. Sampai sini paham ya? Jadi hanya bulatan, mau itu bentuknya elis, bentuknya kotak atau apapun silakan. Tapi tanpa mata, tanpa hidung dan lain-lain, dan ini cukup besar. Kalau bisa kurang lebih hampir setengah dari kertas tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Waktumu 5 detik dari sekarang. 1, cukup besar. 2, 3, 4, 5. Selesai. Jika sudah, maka silakan oper ke orang siapapun yang ada di belakang kamu, di samping kamu, segala macam bebas. Bebas ke siapapun yang penting diganti, ditukar. Yang penting ngerasain orang yang berbeda. Oke. Ya, tukar lagi aja, mungkin temennya ada yang kebetulan. Kalau ada temennya tukar berarti belum kebagian. Tukar lagi nggak masalah. Baik, kamu punya waktu 4 detik. Kali ini lebih sedikit. Silakan buat mata sebelah kanan, hanya sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Oper lagi ke orang yang berbeda. Langsung dioper. Ingat waktunya hanya 4 detik. Kali ini waktunya lebih singkat, 3 detik. Buat mata sebelah kiri dalam hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Oper lagi ke orang yang berbeda. Jika sudah, silakan buat hidungnya. Buat hidung. Hidungnya aja. Ya, hidung nggak usah ditanya sebelah kanan sebelah kiri ya. Hidung. Hitungan ketiga selesai. 1, 2, 3. Oper lagi orang yang berbeda. Kalau kamu rasa orang yang sama, apa ditukar nanti punya kamu ditukar lagi ke orang lain. Nah, kali ini silakan buat mulutnya. Hitungan ketiga selesai. 1, 2, 3. Oper lagi langsung. Segera dioper lagi. Oke, kalau sudah langsung buat telinga sebelah kanan. 1, 2, 3. Oper lagi. Orang yang berbeda. Jika sudah, langsung buat telinga sebelah kiri. Oke, oper lagi langsung, ganti lagi, orang yang beda lagi, digeser lagi. Sudah? Silakan berikan rambut seperti apapun yang kalian inginkan.
Oke, tukar lagi, tukar. Iya, rambutnya. Oke, kalau sudah silakan oper lagi. Silakan tambahkan yang kalian inginkan. Apakah mungkin itu ada yang kurang, mungkin giginya belum kelihatan gitu kan, atau mungkin badan segala macam. Oke, sudah? Oke. Baik, sudah? Baik, setelah sudah silakan tulis di bawahnya. Ini adalah wajah saya. Kok ragu? Oke, silakan tuliskan ini adalah wajah saya. Saya diganti nama kamu ya. Kalau namanya Kaila, Kaila. Namanya Herman, Herman. Terus ganti. Oke, sambil dulu saya ingin bertanya satu hal. Yang pertama, saat kamu menerima ada yang saat ini matanya dicek sebelah. Ada. Kupingnya caplang sebelah ada. Ada. Giginya nggak jelas. Rambut bikin kayak upin-ipin. Ini sebatas analogi teman-teman. Kita mengatakan tadi bahwa kita siap jadi pemimpin minimal untuk diri kita sendiri. Betul? Sepakat akan hal itu? Tapi kita lupa untuk menjadi pemimpin. Kita juga harus berlaku sebagai seorang pemimpin. Kita ingin jadi pemimpin, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan itu. Kenapa? Pada saat kita terima hal yang jelek, kita balas teman-teman. Matanya jelek, gue bikin lebih parah. Kupingnya aneh, gue bikin ancur-ancuran. Tambahin, rambutnya satu aja. Tambahin giginya tapi jarang-jarang. Ada yang bagus gak sih alis? Alisnya nggak cakep gitu kan, tapi bawah badannya nggak jelas. Kita lebih sering membalas dibandingkan memberi hal yang lebih. Kita lebih suka untuk membalas perbuatan jelek seseorang dibandingkan memberikan hal yang terbaik. Padahal, apakah pemimpin seperti itu? Ini sekali lagi hanya sebatas analogi. Bahwa ternyata kita mengatakan diri kita bisa, kita mengatakan diri kita hebat, kita mengatakan kita siap untuk jadi pemimpin, tapi perlakuan kita, tingkah laku kita, karakter yang kita tunjukkan bukan pemimpin tapi sebagai pecundang. Keinginan kita untuk jadi pemimpin, ucapan kita berteriak saya pemimpin, tapi ucapan yang terlontar sehari-hari adalah ucapan seorang pecundang. Apakah seperti itu sekali? Tidak. Maka mulailah dengan cara bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemimpin, bicaralah sebagai seorang pemimpin, bertingkah lakulah sebagai seorang pemimpin, dan berucaplah bertutur kata sebagai seorang pemimpin. Dan kita akan lihat apakah kamu benar-benar siap untuk jadi seorang pemimpin atau tidak. Karena pada saat teman-teman datang ke sini, teman-teman akan dihadapkan kepada tipe-tipe seorang pemimpin. Tipe seperti apa? Ada empat tipe manusia yang datang jauh-jauh datang dari Jakarta buat ke puncak, ke Bogor, ke sini. Mau ngapain sih? Dan kamu tipikal yang akan jadi seperti apa? 30% penduduk dunia dari negara sudah melakukan penelitiannya bahwa ternyata orang-orang di dunia ini, bukan cuma kamu ya, tapi orang-orang di dunia ini itu adalah orang-orang yang give up, quitters, orang-orang yang gampang banget nyerah, orang-orang yang gampang banget untuk melakukan tidak melakukan sesuatu tapi gak selesai. Ya udahlah, kamu silakan tanyakan orang-orang di sini, jadi gimana tugasnya? Ya udahlah. Bro, gimana ujiannya? Santai. Tugas kelompok udah belum? Matematika dapat berapa? Udah, yang penting kerjain. Dia nggak mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Belum apa-apa udah jalan duluan. Besok ada kegiatan. Kan ada dia. Banyak tantangan di depan, tapi dia jalan duluan. Dan tipe ini 30% di dunia orang-orang benar-benar kayak gitu. Orang-orang yang gampang banget nyata, orang-orang yang nggak tahu dia harus ngapain, orang-orang yang bukan dia cuma dia nggak punya kesempatan, banyak sebenarnya kesempatan yang dia miliki, tapi tidak diberikan atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan tipe kan orang-orang ini adalah integritas dan tercantum dalam 30% di dunia.
Dan selanjutnya apa? Ini lebih banyak. Kalau bicara 100% atau persentase, dalam 100%, 60%-nya adalah orang-orang campers dari penduduk dunia. Dan apakah itu termasuk teman-teman? Apa campers? Ada yang pernah naik gunung? Ada? Kemana? Sindoro? Wih, keren. Mana lagi? Sumbing. Yang dekat-dekat sini? Belum. Kamu yang jauh Sindoro, Sumbing, gunung gede enggak gitu. Oke, tapi apa? Ya, itu melanggar. Saya aja belum ke sana, ya. Tapi ponakan saya udah 11 gunung di kaki ini. Umur 11 tahun kan. Ya kalah om ya. Luar biasa. Ngerasain nggak pada saat kamu daki gunung, kemudian ada tempat buat ngecamp yang enak, apalagi di sini ada mata air. Bawaannya malas naik, malas turun, betul? Artinya apa? Banyak orang, 60% di dunia ini adalah orang yang baru mencapai tahapan di mana dia harusnya belum selesai, tapi dia udah merasa nyaman. Bro, gimana matematik lu? Lumayan lah, 65. Remedial, capek pusing gua. Bro, gimana nilai kimia? Udah ada 70 juga alhamdulillah. Bro, gimana biologi? Udah, gak usah tinggi-tinggi, yang penting aman dari KKN. Betul? Betul. Campers kita terlalu nyaman pada saat kita sudah di batas aman. Padahal banyak impian yang jauh lebih hebat lagi, impian yang jauh lebih luar biasa lagi. Tapi kita hanya berkutat di titik aman. Kita berada di zona nyaman. Dan persentase 10% dunia terakhir adalah orang-orang climbers. Dia tidak hanya berada di titik aman, tapi dia kejar impian. Dikejar mimpi-mimpinya. Dan apakah kamu termasuk orang jenis ini atau tidak? Kita nggak tahu. Allah misalnya hanya kamu yang bisa menjawab sendiri. Dia nggak cuma sebatas untuk bagaimana mencoba di titik aman. Dia bukan cuma sebatas bagaimana dia menjadi orang yang tidak mau kalah, tapi coba daki sebisa mungkin. Kalau emang gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Nggak bisa, ya udah. Saya nggak tahu masih ada nggak Bu Dewi, Bu Ratna Dewi? Masih, Masya Allah. Satu hal kalau boleh saya sedikit cerita memulai tentang Bu Ratna. Masih ngajar biologi? Saya nggak masuk IPA karena memang saya tahu kemampuan saya ada di IPS. Tapi satu hal yang saya sangat luar biasa dari Bu Ratna itu adalah pada saat kelas dulu kelas 1, sekarang berarti kelas 10 ya. Kelas 10 saya pernah satu ketika dapat nilai 4. Kemudian saya remedial. Begitu saya remedial sama Bu Ratna, berapa lama lagi? Sedikit kalau rasa sekitar 2 hari atau 3 hari selanjutnya ketemu dengan Bu Ratna. Begitu ketemu, ya yang memanggil dia Said, saya disebut namanya, kemudian ada teman saya cuma bisa datang kertas kosong.